Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok air dan elektrolit akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya atas nama Nur Hilmisari sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Risma selaku pemateri pertama. Perkenalkan, saya Nisa Ramadhani dari pemateri kedua. Perkenalkan, saya Miftol Hele dari pemateri ketiga. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, materi pertama yaitu pengertian air dan elektrolit. Bisa minta tolong slide-nya? Air yaitu suatu zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan penting, yaitu memiliki kemampuan penting untuk melakukan banyak zat lainnya. Sedangkan elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik. Ion-ion merupakan atom-atom bermuatan elektrik. Elektrolit bisa berupa air, asam, basa, atau berupa senyawa kimia lainnya. Selanjutnya, sumber air dan elektrolit. Sumber air terdiri dari air angkasa atau air hujan, air permukaan, air tanah. Sumber elektrolit yang pertama yaitu natrium atau Na+, sumber garam meja, makanan olahan, makanan cepat saji, dan beberapa jenis sayuran. Kedua, kalium atau K+, sumber pisang, jeruk, kentang, bayam, kacang-kacangan, dan produk susu. Ketiga, kalsium atau Ca2+, sumber susu dan produk susu, sayuran berdaun hijau seperti brokoli dan kole, serta makanan yang diperkaya kalsium. Keempat, yaitu magnesium, Mg2+, yaitu sumbernya kacang-kacangan, biji-bijian utuh, sayuran hijau, dan makanan laut. Kelima, yaitu klorida, Cl-, sumber garam meja, NaCl, dan makanan olahan. Selanjutnya ada klasifikasi air. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yaitu air hujan, air permukaan, air tanah, air laut. Kedua, berdasarkan kualitas, yaitu air bersih, air kotor, air minum. Ketiga, berdasarkan proses pengolahan, yaitu air mentah dan air olahan. Selanjutnya ada klasifikasi elektrolit. Yang pertama berdasarkan kekuatan, elektrolit kuat, elektrolit lemah. Kedua, yaitu berdasarkan jenis ion. Yang pertama, kation positif, anion negatif. Yang ketiga, berdasarkan tipe zat yaitu asam, basa, dan garam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua untuk membacakan materinya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Ciri kimiawi air yang pertama ada komposisi molekul. Air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Rumus kimianya adalah H2O. Yang kedua ada sifat fisik, yaitu air adalah zat cair pada suhu kamar, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang ketiga ada polaritas, yaitu air adalah molekul polar dengan distribusi muatan yang tidak merata. Yang keempat ada pelarut universal. Air dapat melarutkan banyak zat termasuk garam, gula, asam, dan basa, membuatnya penting dalam banyak reaksi kimia. Yang kelima ada titik didih dan titik beku. Titik beku air adalah 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit pada tekanan atmosfer normal.
Selanjutnya, ciri kimiawi elektrolit. Yang pertama tuh ada contoh elektrolit, yaitu garam, ada NaCl, asam, HCl, dan basah. NaOH adalah contoh elektrolit yang umum. Yang kedua ada ionisasi. Ketika elektrolit larut dalam air, ia terurai menjadi ion positif atau kation dan ion negatif atau anion yang penting untuk menghantarkan arus listrik. Yang ketiga ada kekuatan elektrolit. Elektrolit dibedakan menjadi elektrot kuat seperti NaCl yang terionisasi sepenuhnya dan elektrolit lemah seperti asam asetat yang hanya terionisasi sebagian. Yang keempat ada penting dalam fisiologi. Elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorida sangat penting untuk fungsi sel dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Selanjutnya ada fungsi air bagi manusia. Yang pertama ada air sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, air mengatur suhu tubuh, air sebagai pelarut, air sebagai pelumas dan bantalan, air melindungi jaringan, tulang belakang, dan sendi. Air membantu tubuh membuang limbah, air mencegah dehidrasi. Dan kebutuhan air dalam sehari yaitu dalam per hari berdasarkan berat badan yaitu yang pertama dalam 10 kilogram, kebutuhan cairan per hari itu 100 mili per gram, kebutuhan cairan per jam 4 mili per gram. Yang kedua ada kebutuhan cairan per hari 50 mili per gram, kebutuhan cairan per jam 2 mili per gram. Berat badan selebihnya kebutuhan per hari 20 mili per gram. Kebutuhan cairan per jam 1 mili per gram. Baiklah, akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan fungsi elektrolit. 1. Menjaga fungsi sistem saraf. 2. Memelihara kesehatan tulang. 3. Membantu menghidrasi tubuh. 4. Mengatur kadar pH tubuh. Adapun kebutuhan elektrolit dalam sehari adalah natrium, rekomendasi sekitar 2.300 mg per hari, sekitar 1 sendok teh garam. Catatan, sebagian besar orang sebaiknya membatasi asupan natrium di bawah 1.500 mg per hari, terutama bagi yang memiliki hipertensi. Kalium rekomendasi sekitar 2.500 sampai 3.000 mg per hari untuk dewasa. Sumber pisang, kentang, jeruk, dan sayuran hijau. Kalsium rekomendasi 1.000 mg per hari untuk dewasa, pria dan wanita usia 19 sampai 50 tahun. 1.200 mg per hari untuk wanita di atas 50 tahun dan pria di atas 70 tahun. Sumber susu, yogurt, keju, dan sayuran berdaun hijau. Magnesium rekomendasi 400 sampai 420 mg per hari untuk pria. 310 sampai 320 mg per hari untuk wanita. Sumber kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, dan coklat hitam. Klorida rekomendasi sekitar 2.300 mg per hari, seringkali diperoleh dari natrium klorida yaitu garam. Sumber garam, meja, dan makanan olahan. Adapun akibat kekurangan air dan elektrolit, kekurangan air bisa menyebabkan dehidrasi, masalah pencernaan, gangguan ginjal, gangguan fungsi otak, menurunkan fungsi sistem kardiovaskular. Kekurangan elektrolit bisa menyebabkan gangguan jantung dan paru-paru, gangguan metabolisme dan kebugaran, kejang, koma dan gagal jantung, dan penurunan kesadaran. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Dan itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Baik, saya persilahkan kepada Aulia Ananda Nugraila untuk membacakan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, jelaskan perbedaan dengan larutan elektrolit lemah dan kuat beserta contohnya. Terima kasih kepada Aulia Nanda Nugraila. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Nur Wahida Said untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sehubungan dengan materi yang tadi teman-teman sudah bawakan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana ketidakseimbangan asupan air dan elektrolit dapat mempengaruhi kesehatan jangka panjang? Dan apa saja langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah dampak negatif tersebut dalam pola kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Wahida Said. Dan beri kami waktu beberapa menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian.
Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Aulia Ananda Nugraila yang akan dijawab oleh Anissa Ramadhani. Pada Anissa Ramadhani, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Auliananda. Pertanyaannya yaitu jelaskan perbedaan larutan elektrolit lemah dan kuat beserta contohnya. Jadi, di dalam elektrolit itu terdapat dua klasifikasi, yaitu yang pertama ada berdasarkan kekuatan dan berdasarkan jenis ion. Jadi, di dalam berdasarkan kekuatan itu terdapat dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jadi, perbedaannya adalah elektrolit kuat itu semua molekulnya terurai menjadi ion dalam larutan dan terionisasi sepenuhnya. Contohnya ada NaCl dan KBr. Sedangkan elektrolit lemah itu sebagian kecil molekul terurai menjadi ion dalam larutan dan hanya terionisasi sebagian. Contohnya ada asam asetat dan NH4OH. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Ramadhani. Saya kembalikan kepada Aulia Ananda. Apakah jawabannya diterima? Terima kasih, jawaban saya terima. Terima kasih kepada Aulia Ananda. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Nur Wahidah Said yang akan dijawab oleh Risma. Kepada Risma, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Wahidah Said, yaitu bagaimana ketidakseimbangan asupan air dan elektrolit dapat mempengaruhi kesehatan jangka panjang dan apa langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah dampak negatif tersebut dalam pola hidup. Jawabannya yaitu ketidakseimbangan asupan air dan elektrolit dapat memiliki dampak serius bagi kesehatan jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik. Asupan air dan elektrolit yang tidak seimbang dapat mengganggu berbagai fungsi tubuh yang penting seperti keseimbangan cairan, fungsi otot, saraf, dan organ tubuh lainnya. Dampak ketidakseimbangan asupan air dan elektrolit pada kesehatan jangka panjang yaitu dehidrasi, gangguan kulit, kelebihan elektrolit, masalah jantung dan pembuluh tubuh, gangguan saraf dan otot, gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya, langkah-langkah pencegahannya yaitu konsumsi air yang cukup, konsumsi makanan yang mengandung elektrolit, perhatikan asupan natrium, olahraga dengan bijak, hindari diet ekstrim. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Risma. Saya kembalikan kepada Nur Wahidah Said. Apakah jawabannya diterima? Yang diberikan sangat memuaskan. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.